Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrat dan iradahnya sehingga mengizinkan kita mampu melakukan pembelajaran jarak jauh pada hari ini, tanggal 6 Januari 2021. Baik, untuk anak-anak kelas 10 Madrasah Aliyah Swasta Jakarta Pusat, kita masuk pada bab ke-6, yaitu materi fikih tentang kepemilikan. Kita langsung saja masuk pada materi kita. Jadi kepemilikan dalam fikih itu penting untuk nantinya kita pergunakan dalam keilmuan sehari-hari. Jadi kita tahu mana barang yang bisa kita miliki, mana barang yang haram kita miliki, mana barang yang sifatnya itu sementara untuk kita miliki, dan sebagainya. Baik, kita masuk pada slide pertama. Silahkan dilihat di slide-nya, atau yang punya LKS-nya silahkan dilihat. Jadi apa sih pengertian kepemilikan? Kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh ditasarufkan dengan segala bentuk tasaruf. Jadi pengertian kepemilikan itu simpelnya atau gampangnya adalah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk memiliki barang tertentu atau memiliki sesuatu barang. Bisa dengan cara membeli menggunakan uang, atau bisa menggunakan cara barter, atau bisa diberikan hadiah oleh orang lain dan semacamnya. Ya, itu pengertian sederhana tentang kepemilikan. Lanjut, kita masuk ke macam-macam kepemilikan. Yang pertama itu ada kepemilikan utuh. Apa sih yang dimaksud dengan kepemilikan utuh? Kepemilikan utuh itu adalah suatu kepemilikan barang dari orang atau dari individu. Ya, ketika kita ingin memiliki suatu barang dan barang itu belum pernah dimiliki oleh orang lain, atau barang itu belum pernah terikat oleh siapapun. Jadi caranya itu kita beli barang itu, ya, sehingga barang itu menjadi milik kita. Itu yang disebut kepemilikan utuh. Lalu apa sih istilah-istilahnya dalam Islam tentang kepemilikan utuh? Baik, kita bahas. Yang pertama ada istilah ala al-mubah. Itu adalah kepemilikan barang terhadap barang yang belum pernah dimiliki sama sekali. Ada contohnya di situ, seperti kita menangkap ikan di laut atau nelayan menangkap ikan di laut. Nah, ketika ikan itu ditangkap, ya, maka otomatis ikan tersebut menjadi kepemilikan utuh dari nelayan tersebut. Yang kedua ada al-uqud, adalah kepemilikan barang dengan cara membeli barang tersebut. Beli mobil, beli motor, beli barang elektronik, beli buku atau apapun, sehingga barang itu menjadi milik kita dengan adanya akad jual beli di dalamnya. Ketiga ada kepemilikan khalafiyah, adalah pemilikan seseorang terhadap barang dengan cara pergantian atau ganti rugi. Termasuk di dalamnya ada warisan, ya, dan ganti rugi. Misalnya ada seseorang menuntut ganti rugi terhadap barangnya yang dihilangkan, ya. Misalkan ada sebuah perusahaan layanan jasa lalu tanpa sengaja menghilangkan barang, lalu konsumennya ini minta pergantian atau minta ganti rugi. Nah, barang yang sudah diganti rugi oleh perusahaan tersebut, maka otomatis menjadi barang konsumen yang barangnya itu hilang. Nah, itu yang disebut dengan khalafiyah, ya, atau ganti rugi di dalam kepemilikan.
Lalu kita masuk ke kepemilikan tidak utuh, ya, yaitu adalah kepemilikan seseorang terhadap barang, ya, atau manfaatnya saja. Jadi kepemilikannya ini tidak utuh milik individu tertentu. Misalnya ada sebuah sumur, ya. Nah, sumur itu diwakafkan oleh seseorang. Nah, lalu orang-orang yang menggunakan sumur itu tidak bisa mengambil alih atau menjadikan hak dari sumur itu menjadi milik pribadi. Nah, itu yang disebut hanya kepemilikan manfaatnya saja, bisa digunakan manfaatnya untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan sekitarnya. Ya, dari sini kita paham tentang pengertian kepemilikan. Nanti kita lanjut kepada slide selanjutnya. Baik, kita lanjut pada slide kita yang selanjutnya masih tentang kategori kepemilikan. Silahkan dilihat pada slide-nya, yaitu yang C, selesainya hak pemanfaatan barang. Ya, jadi kapan sih pemanfaatan barang itu dikatakan selesai? Jadi hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai dengan 3 hal sebagai berikut. Pertama, habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi. Jadi di dalam fikih Islam, barang-barang yang diberikan hak pemanfaatannya itu ada kalanya habis masa berlakunya dalam pemanfaatan barang tersebut. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ketika habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi. Misalnya ada peminjaman mobil atau jasa rental mobil. Disepakati bahwa ketika konsumen membayar uang 100.000 atau berapapun, ini batas waktunya 2 jam ya Pak dalam pemanfaatan mobil ini. Nah, hak pemanfaatan barang tersebut akan habis ketika waktu yang disepakati itu telah berakhir, maka barang tersebut tidak bisa diambil alih oleh konsumen yang hanya membayarkan uang untuk memakainya secara sementara. Yang kedua, rusaknya barang. Ketika ada hak pemanfaatan barang itu digunakan, lalu barang tersebut rusak, maka berakhir pula hak pemanfaatan barang tersebut, ya. Nah, nanti itu bisa dibicarakan lagi oleh dua belah pihak ini, yang meminjamkan dan yang dipinjamkan, apakah harus mengganti rugi atau merelakannya. Yang ketiga, meninggalnya pemilik barang. Ketika seorang itu meminjamkan hak pemanfaatannya kepada orang lain, ya, misalkan ini saya pinjamkan, akadnya itu akad pinjam ya, bukan akad hibah atau wakaf, berbeda ya. Nah, kalau akadnya itu hanya meminjamkan, ya, saya pinjamkan barang saya ini, handphone atau apapun, dipinjamkan. Nah, ketika orang yang meminjamkannya itu meninggal, maka orang yang dipinjamkan harus mengembalikan barang tersebut kepada ahli waris orang yang meninggal. Karena apa? Karena akadnya di sini bukan akad wakaf atau hibah, akadnya itu pinjam. Nah, jadi dibedakan ya, anak-anak sekalian. Baik, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Kita masuk kepada akad atau transaksi. Ya, apa sih akad itu? Istilah akad itu apa sih pengertiannya? Jadi akad adalah rencana seseorang untuk mengerjakan sesuatu, baik atas dasar keinginan tunggal atau butuh dua keinginan, ya. Seperti akad jual beli ataupun akad pernikahan. Jadi secara sederhananya akad itu adalah transaksi ya. Transaksi antara seseorang dengan orang lain ya, atau satu kelompok dengan kelompok lain berakad, bertransaksi ya, mengerjakan perjanjian sesuatu, itu disebut akad. Lalu apa dalil akad di dalam Al-Quran? Dalil akad dalam Al-Quran ada di Quran surat Al-Maidah surah kelima ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu uku bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi ketika berakad di dalam Islam juga diatur ya, di dalam akad jual beli, akad pernikahan, karena Islam sangat menjunjung tinggi
kepercayaan. Nah itu ya. Lalu kita masuk kepada struktur akad. Struktur akad itu ada sighah, ada akid, ada ma'qud alaih ya. Silahkan dilihat di LKS-nya mengenai penjelasannya. Baik, kita lanjut pada slide kita yang berikutnya. Baik, kalau tadi kita sudah membahas akad, ini kita membahas apa sih tujuan akad itu ada di dalam Islam, di dalam fikih Islam itu. Kenapa ada akad? Tujuannya itu apa sih? Nah, ini kita bahas di sini. Tujuan akad, tujuannya itu yaitu menjadikan sesuatu itu menjadi sah, ya, menjadikan suatu barang di antara kedua belah pihak, ya, transaksi jual beli, transaksi apapun itu menjadi sah karena adanya akad tersebut, karena adanya ridho fir ridho di antara kedua belah pihak. Ketika seseorang itu menjual barangnya lalu melaksanakan akad jual beli, maka barang itu menjadi sah untuk berpindah kepemilikannya kepada orang yang membeli tadi. Nah, itu tujuan akad ya, ada anak-anak sekalian ya. Lalu ada macam-macam akad di sini. Apa sih macam-macam akad itu? Ada berapa sih? Sebenarnya ada banyak macam-macam akad itu, tapi di sini saya hanya menjelaskan dua saja. Yang pertama itu akadun maliyun, yaitu akad yang terjadi pada objek akad berupa harta. Contohnya itu akad jual beli emas dan akad utang piutang ya. Jadi ketika menjual beli emas sebenarnya itu harus ada akad jual belinya ya. Sekedar perkataan saya jual ya emas ini kepada Bapak dengan sekian-sekian. Nah, maka emas itu menjadi sah berpindah tangan kepada pembeli begitu. Namun karena ini di zaman modern, sebenarnya ketika seorang pembeli itu juga sudah memberikan uang, maka secara bersamaan juga itu sudah memberikan atau sudah mengucapkan akad ya, jadi sah jual belinya ya. Kita lanjut, yang kedua itu ada akadun ghairu maliyin, yaitu akad yang objek akadnya tidak berupa harta, seperti akad wakalah atau perwakilan. Jadi ketika ada suatu transaksi atau apapun ya, ini diwakilkan oleh orangnya, jadi tidak langsung penerimanya yang melakukan akad, tapi diwakilkan. Nah, sifat dari akad ini jaiz, boleh dibatalkan. Nah, nanti ada di slide selanjutnya pengertian atau mana sih atau akad-akad yang gak bisa dibatalkan dan yang boleh dibatalkan. Salah satunya adalah akad perwakilan yang bisa dibatalkan. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Jenis-jenis akad yang tidak bisa dibatalkan atau dalam bahasa Arabnya akad lazim ya. Jadi akad yang tergolong dalam kategori lazim dari kedua belah pelaku akad ya, itu ada 15. Jadi akad ini ketika sudah berlangsung dilakukan akad ini lalu sah, maka tidak bisa dibatalkan ya. Yang pertama itu ada akad bai, transaksi jual beli ya, jika masa khiyar telah habis. Nah, itu juga nggak bisa dibatalkan. Ketika orang sudah bertransaksi jual beli di antara kedua belah pihak, maka tidak bisa dibatalkan, dikembalikan barangnya, dikembalikan uangnya, tidak bisa ya. Kedua, akad salam, transaksi pesanan, jika masa khiyar telah habis ya. Jadi ketika orang memesan, bertransaksi pesan barang, makanan atau apapun ya, di situ ada ketentuannya. Misalkan masa pengembalian barangnya itu berapa hari. Nah, setelah masa khiyar itu telah habis, maka nggak bisa lagi barang itu dikembalikan. Nggak bisa sebelah pihak itu membatalkan akad tersebut. Ya, jadi paham ya. Ada akad suluh, transaksi perdamaian. Ketika ada dua belah pihak yang berperang, lalu menyatakan akad damai antara kedua belah pihak, maka ini dilarang dalam Islam untuk dilanggar. Ya, karena ini adalah salah satu akad lazim, gak bisa dibatalkan. Keempat ada akad hawalah, transaksi peralihan hutang. Ya, ada seseorang yang berhutang, lalu ada
keluarganya atau ahlul baitnya yang bersedia untuk dialihkan hutangnya itu, nah maka ketika sudah diucapkan akadnya, ketika sudah dialihkan hutangnya, maka nggak bisa lagi dibatalkan. Nggak bisa tiba-tiba, oh saya nggak jadi ya karena saya nggak punya uang, nggak bisa bayar hutang ini, nggak bisa. Harusnya dari awal bilang kalau nggak mampu. Nah ini nggak bisa dibatalkan. Ada akad ijarah, transaksi persewaan. Ketika barang itu disewakan, telah mengucap akad ingin menyewa barang tersebut, nggak bisa dibatalkan. Ada yang keenam, akad musaqah. Ada akad hibah, pemberian. Ketika sudah mengucapkan ini saya kasih ke kamu nih, saya hibahkan barang ini, mobil saya ke kamu, nggak bisa ditarik lagi. Oh saya nggak jadi deh minjemin mobil saya hibahkan barang saya ke kamu, saya masih butuh. Nggak boleh dalam Islam begitu. Ketika sudah dihibahkan, sudah diberikan kepada orang, maka itu tidak bisa lagi diambil. Ya, jadi untuk adik-adik nanti ketika sudah hibahkan barangnya kepada adiknya atau saudaranya, jangan diambil lagi, nggak boleh ya. Lanjut kita ke akad wasiat. Nih, ini juga berat hukumnya, nggak bisa dibatalkan ketika sudah wasiat itu sudah diucapkan, ya, sudah diterima oleh pihak yang menerima wasiat, maka nggak bisa dibatalkan. Ya, akad nikah nggak bisa, seolah-olah nikah itu gampang ya. Nikah, ketika akad nikah itu sudah diucapkan, ya, ijab kabul sudah diucapkan, nggak bisa tiba-tiba keluarga atau suaminya atau istrinya itu sebelah pihak mengatakan gak bisa nih, saya mau batalin aja pernikahan. Gak bisa seperti itu, kecuali penuntut sidang perceraian di pengadilan. Nah, itu pun melalui proses yang panjang, gak bisa seenaknya pada hari itu juga batal nikahnya, gak bisa. Ya, ada akad mahar, ada akad khulu, ada akad i'taq, ada dan lain sebagainya. Akad-akad dalam Islam yang bisa dibatalkan disebut juga dengan akad jaiz. Jaiz itu artinya boleh, ya. Akad yang tergolong dalam kategori jaiz itu ada 12. Ada akad syirqah, ada akad wakalah yang tadi saya sebutkan, transaksi perwakilan, ada akad wadi'ah, ada akad qirat, ya, bagi hasil. Ketika bagi hasil itu ada salah satu pihak yang merasa tidak diuntungkan atau merasa dirugikan, boleh dia membatalkan atau boleh dia melakukan banding terhadap transaksi yang gak sesuai. Ada akad hibah, ada akad ariyah, ada akad qada, ada akad wasiat. Namun akad wasiat yang boleh dibatalkan itu sebelum orang yang berwasiat itu meninggal. Kalau setelah wasiat lalu orangnya itu meninggal, gak bisa lagi dibatalkan, ya. Dan akad-akad yang lain, jenis-jenis akad dari yang tadi kita pelajari, ya. Nah, ada akad rohan, ada akad damman, ada akad kitabah, ada akad hibah, ada akad imamah, uzma, hudnah, ya. Ada dibagi lagi lazim dan jaiz seperti yang tadi, akad aman dan akad jizyah, ya, pajak. Itu semua ada di dalam fikih Islam, di dalam fikih kepemilikan, ya. Kita lanjut kepada slide berikutnya. Macam-macam akad berdasarkan adanya imbalan atau tidak adanya imbalan. Jika tulisan di slide ini kurang jelas, silahkan lihat di LKS-nya, ya. Jadi yang pertama itu ada akad muawadah, yaitu akad yang di dalamnya itu terdapat imbalan, ya, atau iwab, baik dari satu pihak atau kedua belah pihak. Seperti akad bai, transaksi jual beli, itu boleh adanya imbalan dalam transaksi tersebut. Atau ada akad ijarah, transaksi persewaan dan lain sebagainya. Nah, di dalam akad yang kedua, nah itu di akad muawadah ada akad muawadah mahdoh dan juga ada akad muawadah ghairu mahdoh. Akad muawadah mahdoh yaitu setiap akad yang objek akadnya
bersifat materi dari kedua belah pihak, baik secara hakiki seperti akad jual beli dan akad salam, atau secara hukman seperti akad ijarah dan mujarabah. Ada akad muawwadah ghairu mahdoh, yaitu setiap akad yang objek akadnya bersifat materi dari salah satu pihak, seperti akad nikah dan khullu. Jadi kalau akad nikah itu kan yang berakad kan hanya suami aja, satu pihak aja. Nah, itu yang disebut akad muawwadah ghairu mahdoh. Lalu kedua ada akad tabarru, yaitu akad yang di dalamnya tidak terdapat imbalan atau iwab, seperti akad hibah, transaksi pemberian, dan akad tabarru, ya. Nah, yang tidak ada atau tidak terdapat imbalan dalam akad tabarru itu dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada wasiat. Wasiat itu di dalam akadnya itu nggak ada imbalan apapun. Ya, ketika orang berwasiat memberikan sebidang tanah atau apapun, nggak ada imbalan-imbalan lainnya. Ada akad itkun, memerdekakan budak. Zaman dahulu, ya, zaman Nabi itu masih ada perbudakan. Ketika tuannya yang mempunyai budak itu ingin memerdekakan budak, maka dia nggak boleh meminta imbalan terhadap budak tersebut. Ya, kalau ingin memerdekakan budak, ya memerdekakan saja, nggak ada imbalan apapun. Ada lagi akad hibah dan wakaf dan akad ibahah, perizinan untuk menggunakan barang. Ya, itu akad-akad yang tidak ada imbalan di dalamnya. Macam-macam akad berdasarkan terpenuhinya rukun. Itu terbagi menjadi 2. Ya, yang pertama ada akad sahih, yaitu akad yang terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Akad yang sahih akan berkonsekuensi sebagaimana tujuan akad. Seperti konsekuensi berupa pemindahan kepemilikan barang terhadap pembeli dan pemindahan kepemilikan alat pembayaran terhadap penjual dalam transaksi jual beli. Jadi ketika semua rukunnya itu terpenuhi, itu menjadikan akad sahih. Ya, jadi sah akadnya, sah jual belinya, sah akad pernikahannya. Ya, ada lagi akad fasid, yaitu akad yang tidak terpenuhi semua rukunnya. Jadi ada cacat di dalam akad tersebut. Ya. Maka ketika akad ini menjadikan akad fasid, tidak terpenuhi semua rukunnya, ya. Ketika ada transaksi jual beli yang dilakukan orang, ya, misalnya orang gila atau anak kecil, maka akadnya itu bisa menjadi akad fasid, ya, atau akad yang cacat. Jadi akadnya tidak bisa diterima sebagai akad yang sahih. Ya, lalu ada macam-macam akad berdasarkan adanya batas waktu nih. Ya, batas waktu yang ditentukan itu terbagi menjadi 2. Pertama akad muakkad dan akad mutlak. Itu akad muakkad, yaitu akad yang disyaratkan harus ada penyebutan batas waktu, seperti akad ijarah, transaksi persewaan, ya. Itu kan ada batas waktunya. Nah, ini disebut akad yang ada batas waktu. Akad musaqqah, transaksi pengairan, ya. Sehingga tidak sah jika jenis transaksi ini dilakukan tanpa ada penyebutan batas waktu. Nah, untuk menjaga kepercayaan kedua belah pihak, maka harus disebutkan batas waktu dari akad tersebut, atau penyewaan tersebut, atau penjualan tersebut. Ada akad mutlak, yaitu akad yang tidak diharuskan ada penyebutan batas waktu, ya, seperti akad nikah, akad wakaf, dan lain sebagainya. Itu nggak ada batas waktunya. Masa akad nikah ada waktunya, ya? Akad nikah atau akad wakaf saya wakafin cuma 1 bulan, ya, nggak bisa begitu, ya. Itu sifatnya adalah akad yang sudah diberikan tanpa ada batas waktu menjadi kepemilikan orang yang lain. Pembahasan Ihyaul Mawad ini masih terkait dengan kepemilikan, ya, baik harta atau apapun. Ya, kita lanjut. Apa sih Ihyaul Mawad itu? Ihyaul Mawad itu adalah pembukaan lahan oleh seseorang
yang mana lahan itu lahan kosong, ya, nggak ada yang punya nih lahannya. Nah, lalu kita ingin buka lahan tersebut, ya. Sebenarnya ini sering terjadinya itu pada zaman Rasulullah, zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang itu kan nggak ada, tanah-tanah kosong itu jarang, nggak ada kita temukan. Ada juga tanah milik pemerintah, tanah milik BUMN, tanah milik Pemda dan sebagainya. Ya, jadi ini sifatnya itu sering terjadi pada zaman dahulu, zaman Nabi, zaman Rasul, zaman salafus saleh. Ya, kalaupun ada pada zaman saat ini, ya, itu sangat sedikit sekali. Ya, prosesnya pun kalau zaman sekarang itu nggak bisa kita main ada tanah kosong kita main bangun rumah atau bangun apapun, nggak bisa kan. Nah, jadi apa sih dalilnya itu? Dalil Ihyaul Mawat atau dalil pembukaan tanah yang kosong atau tanah atau lahan mati itu dalilnya apa? Dalilnya dalam Quran. Ya, ada juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis riwayat Tabrani, bumi adalah bumi Allah, hamba-hamba adalah hamba-hamba Allah. Barang siapa membuka lahan mati, maka itu menjadi miliknya. Ada lagi dalil yang kedua, man ahya ardan maitah falahu fiha ajrun wa ma akalatil awafi minha fahuwa sadaqah. Barang siapa yang menghidupkan lahan mati, maka ia berhak mendapatkan pahala. Dan sesuatu yang dimakan para pencari rezeki darinya adalah sedekah. Ada lagi man amara afdan laizatu li ahadin fahuwa ahaqu biha. Barang siapa mengolah lahan yang tidak dimiliki seseorang, maka ia lebih berhak dengannya. Nah, ini kejadiannya itu pada zaman dahulu ya. Ya, banyak tanah kosong, banyak tanah yang tidak didiami, tidak ada yang punya, ya. Tuh. Lalu kita lanjut pada definisinya. Definisi dari Ihyaul Mawat ini apa sih? Secara bahasa, ihya adalah membuat sesuatu menjadi hidup. Sedangkan mawat secara bahasa adalah lahan yang mati, lahan yang enggak kepakai. Adapun definisi Ihyaul Mawat adalah mengolah atau menghidupkan lahan yang mati atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Hukumnya apa nih? Hukumnya menghidupkan lahan mati itu apa? Hukumnya itu sunnah. Maka setiap orang Islam dianjurkan menghidupkan lahan yang mati, baik untuk pertanian, ya, untuk membangun pesantren dan sebagainya. Itu pun kalau ada tanahnya. Kalau sekarang kan sulit ya, karena di zaman modern ini sangat sulit kita temukan lahan yang kosong atau lahan mati. Nah, kita masuk kepada struktur Ihyaul Mawat. Ada strukturnya nih. Apa aja yang ada di dalam konsep Ihyaul Mawat tuh ada apa aja sih? Pertama itu disebutkan ada muhyi. Muhyi itu orangnya. Orang yang melakukan tindakan Ihyaul Mawat, orang yang ingin melakukan atau menghidupkan tanah kosong, tanah yang mati, itu disebut muhyi ya. Kedua ada muhya. Muhya ini adalah lahan mati yang akan diolah atau dihidupkan dengan cara proses Ihyaul Mawat ya. Syarat muhya itu ada dua, belum pernah dimiliki seseorang ya, tanahnya itu belum pernah dimiliki seseorang. Yang kedua, tidak berada di sekitar lahan hidup ya, lahan yang sedang dikelola orang, lahan yang ada proses pembangunan dan sebagainya ya. Alhamdulillah kita sampai pada slide terakhir kita. Nah, ini seperti yang tadi Bapak sampaikan, ini adalah ada permasalahan jika bagaimana kalau tanah yang kosong itu kita buat tanpa ada izin dari pemerintah. Nah, menurut para imam mazhab dan imam-imam salafus soleh yang lain, menurut Imam Romli tidak bisa dimiliki dengan proses Ihyaul Mawat jika tanpa izin dari amir, jika tanpa izin dari presiden, gubernur. Ya, nggak bisa itu kita main ambil saja tanah tersebut. Menurut Imam Ibnu Hajar bisa dimiliki sebagaimana lahan mati. Ya, ini perbedaan pendapat para ulama. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan mazhab Maliki harus ada izin
dari imam berdasarkan sabda Rasulullah, laisa lil mar'i illa ma tabat bihi nafsu imamih. Tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang direlakan oleh imamnya. Nah, jadi ada beberapa pandangan tentang apakah boleh kita menghidupkan lahan kosong atau lahan mati, lahan yang tidak terpakai tanpa izin dari pemerintah. Ada beberapa pendapat dari para imam mazhab. Namun untuk zaman sekarang ini, segala sesuatu apapun kita harus izin ya, izin dengan pemerintah, izin dengan pemangku jabatan di sekitar wilayah kita untuk menghindari adanya clash ya, atau benturan atau apapun yang menyebabkan suatu kerugian bagi semua pihak yang ada di lahan tersebut. Baik, kita sudah sampai pada slide kita yang terakhir. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Setelah menggunakan video ini, setelah menyimak video ini, silahkan dilanjutkan mengerjakan soal yang ada di e-learning website Madrasah Alia Swasta Jakarta. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.